Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Ganesha hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, Ganesha Muda. Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya setiap hari kita lihat deh. Tapi mungkin saking seringnya lihat, kita jadi lupa maknanya apa. Sesuatu yang nangkring dengan gagah di cengkraman kaki burung Garuda. Tepat sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi, tenang aja, ini bukan mau ngajar sejarah yang bikin ngantuk kok. Justru sebaliknya, kita mau cari tahu kenapa satu kalimat dari zaman kerajaan kuno ini ternyata masih super relevan buat kita. Apalagi buat kita yang hidup di era digital ya. Di mana perbedaan pendapat itu, tajem banget kadang-kadang. Nah, itu dia. Jadi kita akan kupas tuntas kenapa ini bisa jadi semacam panduan buat kita. Oke, jadi misi kita hari ini jelas ya, Ganesha Muda. Kita bakal telusuri akarnya, kita bedah maknanya, dan yang paling penting, gimana cara kita mempraktekannya, mulai dari urusan kerja kelompok di kelas, sampai cara kita bersikap di dunia maya. Dan sumber utama kita untuk penjelajahan ini adalah bab 3 dari buku Pendidikan Pancasila kelas X. Jadi, siapkan pikiran kalian, kita akan menyelam lebih dalam bareng-bareng. Siap. Oke, buat pemanasan, kita pakai analogi sederhana dulu. Gini deh, coba bayangin sebuah tim sepak bola. Oke, Ada striker yang jago banget cetak gol, ada kiper yang tangguh, bek yang badannya kokoh. Semuanya kan punya peran dan skill yang beda-beda. Nah, apa jadinya kalau semuanya egois, pengen jadi striker semua biar kelihatan keren? ya pasti kalah timnya. Kan nggak ada yang jaga gawang, nggak ada yang bertahan. Analoginya bagus banget. Di sumber kita juga disebutin hal serupa. Perbedaan itu justru jadi kekuatan. Di buku itu disebutnya modal sosial. Modal sosial, istilah yang keren. Betul. Jadi, waktu kalian baru masuk SMA, ketemu teman dari berbagai SMP, dengan sifat dan hobi yang beda-beda, itu bukan masalah. Itu justru aset. Itu modal kalian. Bener juga ya. Tapi kan seringnya perbedaan itu malah jadi sumber gesekan, bukan kekuatan. Gimana cara balikinnya? Pertanyaan bagus. Kuncinya ada di satu kalimat penting di buku kita. Kalimatnya tuh, perbedaan adalah kenyataan yang indah. Kenyataan yang indah. Ya, fokusnya di kata kenyataan. Artinya, perbedaan itu sesuatu yang, given, sebuah anugerah, sesuatu yang nggak perlu kita lawan, tapi kita terima. Harmoni itu baru muncul saat kita bisa bekerja sama di tengah perbedaan itu, bukan dengan menghilangkan perbedaannya. Oke. Menerima perbedaan sebagai sebuah kenyataan. Itu mengubah cara pandang sih. Ngomong-ngomong soal masa lalu, ternyata semboyan ini tuh usianya tua banget ya. Tua sekali. Jauh lebih tua dari negara kita. Kita harus mundur nih ke abad ke-14. Ke zaman keemasan kerajaan Majapahit. Zaman Raja Hayam Buruk. Tepat. Di masa itulah hidup seorang pujangga besar bernama Empu Tantular. Nah, yang bikin ini menarik, itu konteksnya. Empu Tantular ini seorang penganut Buddha. Oh iya, Iya, beliau penganut Buddha yang hidup di kerajaan yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu Shiva. tunggu. Berarti beliau ini minoritas, tapi bisa menghasilkan karya yang begitu fundamental. Ini nunjukin kalau Majapahit zaman itu udah sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Dan Empu Tantular nggak melihat perbedaan agama sebagai tembok. Beliau justru melihatnya sebagai realitas yang perlu dijembatani. Dan jembatan itu beliau tuangkan dalam sebuah mahakarya. Kitab Kakawin yang kita kenal sebagai Kitab Sutasoma. Sutasoma, walaupun di buku disebut juga nama resminya Purusada kan. Betul sekali. Nama resminya Purusada. Dan di dalam kitab itulah kalimat saktinya muncul. Gimana tuh bunyi lengkapnya? Penasaran juga dengernya dalam bahasa aslinya. Oke, seperti yang dikutip di buku kita, bunyinya itu Mangkang Jinatatva, Kalawan Siwatatva. Tunggal, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Wah, puitis banget ya. Kalau diterjemahin bebas ke bahasa kita sekarang, artinya apa tuh? Artinya kurang lebih, karena esensi Buddha dan esensi Siwa itu sesungguhnya satu. Keduanya memang berbeda, tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Dalam banget maknanya. Sangat dalam. Jadi ini awalnya adalah respons terhadap keberagaman agama di Majapahit saat itu. Sebuah pesan toleransi yang luar biasa. Keren. Jadi Empu Tantular seakan-akan bilang, hey, kita semua ini jalannya mungkin beda, tapi tujuannya sama kok, nggak perlu ribut gitu ya.
Bisa dibilang begitu. Lalu gimana ceritanya kalimat yang spesifik ngomongin Buddha dan Hindu ini bisa naik pangkat jadi semboyan negara kita yang kan jauh lebih beragam? Nah, inilah kejeniusan para pendiri bangsa kita. Mereka melihat ada kearifan universal di dalamnya. Mereka sadar, Indonesia yang mau dibangun ini isinya ratusan suku, bahasa, agama. Perlu semacam lem perekat. Dan Bhinneka Tunggal Ika ini yang paling pas. Paling pas. Menurut sumber kita, prosesnya pun formal. Semboyan ini diresmikan penggunaannya pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Oh, jadi ada tanggal resminya ya? Ada, dan diperkenalkan ke publik pas 17 Agustus 1950. Dan yang lebih penting lagi, statusnya sekarang itu sangat kuat. Karena ada di UUD. Tepat. Tercantum di UUD 1945, pasal 36A. Artinya, ini bukan sekedar hiasan atau kata mutiara. Ini amanat konstitusi. Oke, sejarahnya keren banget. Tapi sekarang, mari kita tarik ke masa kini. Apa artinya semua ini buat kita, Ganesha muda, yang sehari-hari mikirin tugas sekolah atau scroll TikTok? Pertanyaan bagus. Mari kita urai ya. Secara harfiah, bineka itu artinya beragam, berbeda-beda. Tunggal itu satu, dan ika itu artinya itu. Jadi, berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda, tetap satu. Nah, kalau kita bedah lebih dalam, ada dua unsur penting di dalamnya. Unsur pertama adalah keberagaman, bineka. Ini adalah fakta, sebuah, keniscayaan, kata buku kita. Keniscayaan. Artinya sesuatu yang pasti ada dan nggak bisa dihindari. Betul, kita nggak akan pernah nemu yang namanya homogenitas absolut di ruang publik. Pasti beda-beda, mulai dari suku, agama, selera musik, sampai tim bola favorit. Ini kondisi awal kita. Oke, itu unsur pertama, keberagaman. Yang kedua? Unsur kedua adalah kesatuan, tunggal. Nah ini yang krusial. Kalau keberagaman itu fakta, kesatuan itu adalah cita-cita, sebuah tujuan. Jadi bukan sesuatu yang otomatis ada. Sama sekali bukan. Kesatuan itu hasil dari persatuan. Artinya butuh usaha, perlu kerjasama, perlu gotong royong, perlu saling menghormati. Kesatuan itu harus diperjuangkan, nggak turun dari langit. Jadi gimana cara kita, Ganesha muda, memperjuangkan kesatuan itu setiap hari? Kasih contoh yang nyata dong. Tentu, mulai dari lingkungan paling kecil deh, kelas. Di kelasmu pasti ada teman yang suka K-pop banget, yang lain anak metal, ada yang wibu, ada yang jago olahraga. Ada semua itu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya bukan si anak metal harus dipaksa dengerin lagu K-pop. Bukan. Artinya adalah, kalian semua tetap bisa kerja kelompok biologi bareng dengan solid, kalian manfaatin perbedaan skill kalian buat tujuan bersama, tanpa saling ejek selera. Bener juga, si wibu yang jago gambar bisa bikin slide presentasi yang keren. Nah, itu dia. Tapi gimana kalau levelnya lebih rumit? Misalnya di media sosial. Wah, itu kan... Barbar banget kadang, cuma karena beda pendapat soal film aja bisa perang komen. Betul. Nah, semangat Bhinneka Tunggal Ika ini ngajarin kita apa? Apakah kita harus diem aja? Nah iya, gimana tuh? Bhinneka Tunggal Ika itu nggak ngajarin kita buat apatis, tapi mengajarkan kita untuk punya sikap toleransi aktif. Toleransi aktif, apa bedanya sama toleransi biasa? Toleransi itu kan bukan berarti kita harus setuju sama semua pendapat orang, kan? Bukan. Toleransi itu kita mengakui dan menghormati hak orang lain untuk punya pendapat yang berbeda, selama nggak merugikan orang lain. Oke. Nah, aktifnya di dunia digital itu artinya sebelum kita ngetik komen balasan yang emosional, kita jeda dulu. Tarik napas. Coba pikir, kenapa ya dia bisa mikir gitu? Mungkin informasinya beda, mungkin pengalamannya beda. Jadi lebih ke mengendalikan diri dan mencoba memahami ya, daripada pengen menang debat. Tepat sekali. Itu adalah latihan kedewasaan digital. Memang nggak gampang. Makanya tadi saya bilang, kesatuan itu butuh usaha. Kayak otot yang harus terus dilatih. Dimulai dari hal-hal kecil ya? Betul, dari nggak ngejek teman yang logatnya beda, sampai menjaga kerukunan saat ada perbedaan pilihan politik di keluarga atau lingkungan kita. Jadi Ganesha muda, kalau kita tarik kesimpulannya, Bhinneka Tunggal Ika ini lebih dari sekedar hafalan. Ini semacam mindset, warisan dari Majapahit yang diadopsi pendiri bangsa jadi perekat, dan sekarang jadi panduan kita. Tepat. Ini pengingat kita bahwa keberagaman itu anugerah, bukan masalah.
Dan kesatuan itu adalah proyek abadi. Proyek yang harus kita kerjakan bareng-bareng. Bukan dengan menghilangkan perbedaan, tapi dengan membangun jembatan di atasnya. Jembatan yang menghubungkan si anak IPA dan IPS, si suka dangdut dan si suka rock. Haha, benar sekali. Dan sebagai bahan renungan nih buat kalian bawa pulang, ada satu kalimat menarik dari sumber kita. Apa tuh? Dikatakan bahwa kemajuan itu akan tercapai saat kita lebih fokus pada kesamaan daripada terus-terusan menyoroti perbedaan. Coba deh kalian pikirin. Di tengah semua perbedaan kita sebagai Ganesha Muda, apa sih kesamaan terbesar yang kita punya? Wah, pertanyaan yang dalam. Mungkin kesamaan mimpi buat Indonesia. Atau kalau yang lebih receh mungkin kesamaan nasib pas deg-degan nungguin nilai ulangan matematika keluar. Haha, bisa jadi. Apapun itu, silahkan direnungkan. Intinya adalah mencari titik temu. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat dan nambah semangat kebangsaan Ganesha Muda semua. Tetaplah jadi pribadi yang menghargai perbedaan dan terus merajut persatuan. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.